ya. Dan enak disembah-sembah, masuk kemana itu dihormati orang, karpet aja sudah disiapkan ya. Padahal nggak punya ilmu nggak apa-apa. Ahli maksiat pun nggak apa-apa. Inilah yang menjadi tujuan utama para habib di Indonesia. Sama, ingin mendirikan dinasti-dinasti sendiri. Gitu. Dinasti Assegaf, dinasti Al-Atas, dinasti Al-Idrus, ya. Dinasti Al-Jufri, ya. Dinasti Barokbah, dinasti Al-Aidid, dinasti Ba'abud, dinasti Bahgosir, Basalama, ya itu bukan Habib ya, tapi sama saja seorang imigran ya. Tapi semuanya akan seperti itu wajar ya, manusiawi memang, kepingin menjadi pimpinan. Di alam wong, dihormati wong, diagungkan orang. Yang mengamalkan ajaran membaca sholawat, yakni sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah ini pusatnya di Kedunglo, Kediri. Pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Sampai-sampai silsilah nasab Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf ini dari jalur laki, ayahnya sendiri itu ke Al-Hasani. Dari jalur ibundanya ke Al-Husaini. Dapat nama-nama dari mana? Itu saya teliti, saya amati, itu kemungkinan berasal dari otak-atik Gathuk Matuk. Karena ada hubungan dengan habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Tetap semangat terus, jangan mundur, tetap maju terus. Mari kita simak dulu videonya. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ad'u bihi rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku, bangsa, dan agama di mana dan kapan saja berada, semoga senantiasa berbahagia, mendapatkan kenikmatan dalam hidup, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, kedamaian, kesehatan, kelimpahan, ketenangan, kesejahteraan, keturunan yang salih, salihah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, hidup yang konsisten, istiqomah, dan meninggal nanti dalam kondisi husnul khotimah, di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah, dan kita semua diselamatkan oleh Allah dari siksaan, kepedihan, kegelisahan, kepayahan, kesusahan, kesakitan, kecemasan, ya, ketidakteraturan, ketidaktumaninahan dalam raga dan jiwa ini. Semoga kita terhindarkan dari segala mara bahaya, fitnah, dan musibah. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan ini, perkenankanlah kami, keluarga besar Karma 212 Sowan, di hadapan panjenengan untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, berdiskusi via tulisan ini, berinteraksi, ya berkomunikasi, dan bertolabul ilmi. Semoga dalam setiap pertemuan kita senantiasa diiringi dengan ridho dari ilahi Rabbi, dan senantiasa kita bisa mendapatkan manfaat dan maslahah dari keilmuan, ya, yang kita bahas dalam setiap
tema atau materi yang kita kaji. Dengan harapan kita semua mengamalkan 4 torekoh alan Nabi, yakni kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jangan sampai mengikuti torekoh yang kelima, wala takun khamisan fatahlik. Ini kita akan membahas tentang pengaruh dari hegemoni kekuasaan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, yang mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati, seakan-akan memiliki karomah, mampu menghidupkan kuburan-kuburan yang sudah mati lama, menjadi hidup kembali, disulap, dibangun, lalu diumumkan ke khalayak umum untuk berziarah mendatangi makam-makam tersebut. Istilah populernya ya, yang mati bisa hidup kembali. Hidup makamnya, hidup kuburannya, tetapi dengan nama lainnya, bukan nama aslinya yang dimakamkan di bawahnya itu. Tidak hanya masalah makam mati, orang mati yang bisa dihidupkan kembali, jadi ramai yang tadinya sepi, tapi juga organisasi. Semisal organisasi tasawuf yang mengamalkan ajaran membaca sholawat, yakni sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah ini pusatnya di Kedunglo, Kediri. Pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Sampai-sampai silsilah nasab Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf ini dari jalur laki, ayahnya sendiri itu ke Al-Hasani, dari jalur ibundanya ke Al-Husaini. Dapat nama-nama dari mana? Itu saya teliti, saya amati, itu kemungkinan berasal dari otak-atik Gathuk Matuk, karena ada hubungan dengan habaib yang memberikan nama-nama tersebut. Karena jika saya lihat itu aneh nama-namanya. Nama-namanya pun ketika sampai pada Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu keturunan Rasulullah yang ke-32. Padahal Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu meninggal pada tahun 1989 dan sekarang diteruskan oleh putranya, yakni Kiai Haji Abdul Latif Majid Ma'ruf, dan yang meninggal tahun 2020 yang lalu pada bulan November ya tahun 2020, dan digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Gus Ali Fikri. Lengkapnya Kiai Haji Agus Abdul Majid Ali Fikri, yang sekarang menjadi pimpinan pusat perjuangan sholawat wahidiyah di Kedunglo, Kediri. Nah, kalau sampai ke Gus Ali Fikri berarti keturunan Kanjeng Nabi yang ke-34. Ini masih jauh. Masih jauh, tidak ilmiah dan tidak masuk akal. Tidak hanya jumlah silsilah ini yang bermasalah, tetapi nama-namanya juga bermasalah. Sayyid Abdul Majid Ma'ruf, ini mu'alifnya sholawat wahidiyah ya. Terus ayahnya yang namanya Pak Yai Ma'ruf, Muhammad Ma'ruf arti aslinya. Sayyid Muhammad Ma'ruf memiliki ayah yang bernama Sayyid Abdul Majid. Sayyid Abdul Majid memiliki ayah bernama Sayyid Syafi'i, Abdul Rozak, Soleh, Syafi'i, Abdurrahman, Abdullah Musa, Zainuddin, Abdullah Al-Malik, Hanafi Musa. Nah, jenis aneh-aneh, saya nggak pernah mengenal ya. Dalam kitab-kitab nasab dan sejarah saya masih belum kenal nama-nama ini lah ya.
Hanafi Musa, Ihsan Nawawi, Abdullah Al-Aziz, Abdullah Khazab, Ghazali Al-Abbas, Said Abdurrahman Karim, Malik Mustafa, Abdullah Alawi, Alawi Abdullah, Diwal Awali, Ali Sodik Abdullah, Usman Karim, Umar Abu Hasan, Ali Rahmat Abdullah, Hafid Albas, Ahmad Abdullah lagi, Muhammad Abdullah, Alwi, Abdullah As-Sodik. Nah, terus Imam Hasan Al-Awwal ini memiliki anak yang bernama Abdullah As-Sodik. Nah ini ya saya kadang-kadang masih, ya nanti saya cari lagi ya, saya mungkin masih belajar ya. Ini tapi saya cari, saya belum kenal nama-nama ini tuh, belum kenal saya. Di dalam kitab nasab dan sejarah itu masih belum saya temukan lah gampangannya di situ. Tapi kalau dilihat dari jumlah keturunan Rasulullah sampai ke 32, Said Abdul Majid atau Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu saya nggak bisa menerima teori ini. Karena beliau meninggalnya abad 20, tahun 1989. Dan sekarang diteruskan oleh cucunya Pak Kiai Abdul Majid yang bernama Gus Ali Fikri. Dari jalur ibundanya Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf ini sampai ke 34. Ya wajar, ini kan pantas-pantasan Hasan Husain gitu ya. Hasan Husain, ini Kiai Abdul Majid itu rondo tua, rondo sepuh. Nah, istrinya beliau rondo suku, rondo nom. Akhirnya ke 34. Ini Sayyidah Abdul Majid, Said Abdul Majid Ma'ruf, ibundanya Nyai Hasanah, Kiai Soleh, Nyai Rofi'ah, Sayyid Zainal Abidin, Zainal Ali Maklim, Kiai Abna Banjar Melati, Sayyid Basaruddin, Sayyid Abdurrahman, Abdul Mursyid Al-Yasin, Abdullah Pangeran Kroso, Ainul Yakin, Maulana Ishak. Lah ini mulai ke, kalau menurut Gus Ketua PBNU ya, yang membidangi masalah agama, keagamaan ya, sampainya ya ini sampai Azmat Khan. Tapi ini nggak ada Azmat, ini Abdullah Khan. Ainul Yakin, Maulana Ishak, Jamaluddin Husain, Abdullah Khan, Amir Abdul Malik, Said Alawi, Muhammad Alawi, Abdullah, lah nggak Ubaidillah, tapi Abdullah Ahmad Al-Muhajir, lah ini Isa Al-Basri, lah saya itu nggak kenal Al-Basri itu. Masih langka namanya ini, Isa Al-Basri, Isa Ar-Rumi, An-Naqib Ar-Rum, Ali Al-Arid, biasanya Ali Al-Uraidiyah, Al-Arid, Ja'far Sodik, terus Said Ilyas Muhammad Al-Bakir, Ilyas Barang nih. Terus Ali Zainal Abidin, terus Husain, Sayyidatina Fatimah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalur ayahnya Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu Hasan, nah, ibunya Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu Husain. Nah ini namanya otak-atik gadok-matuk. Dari nama-nama yang saya teliti ini banyak yang belum saya kenal dalam kitab-kitab nasab dan sejarah yang selama ini kami kaji. Ya mungkin saya masih belum menemukan. Ya, kemungkinan saya masih husnul. Dan tetapi jika dilihat dari silsilah jumlah 32 dari ayah, 34 dari ibu, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini namanya otak-atik gadok-matuk yang didapatkan dari mana? Kemungkinan besar karena pada waktu kecilnya Kiai Haji Abdul Majid itu sering disuui sama para habib. Ibunda beliau itu sering kalau ketemu, ya Ndoro Sayyid, ini tolong doakan, ini menjadi anak yang hebat. Dalam sejarahnya seperti itu. Lalu kemungkinan besar juga berhubungan dengan para habib, sebagaimana ketika Romo Kiai Haji Mbah Khalil Bangkalan itu gurunya adalah seorang habib. Nah, Romo Kiai Haji yang di Pasuruan, Mbah Hamid itu gurunya juga seorang Sayyid atau Habib. Nah, terus begitu pula Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memanggil keturunan Arab menjadi Sayyid dan Habib, katanya mengakui dan mengisbat dan lain sebagainya. Selalu klaim-klaim sebiak itu dilakukan oleh mereka. Nah, ini apakah termasuk bagian daripada ingin menguasai segalanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia? Jawabannya adalah iya. Iya. Bahkan jika dirunut silsilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu juga sampai ke Rasulullah, sampai Imam Ahmad Al-Muhajir juga. Jadi hal-hal seperti ini seakan-akan membuat kita
penduduk asli Nusantara ini kurang percaya diri. Sehingga ketika ditawari silsilah dari Nabi itu langsung seakan-akan percaya diri, lebih bangga diri gitu. Padahal ya enggak sih sebenarnya. Aslinya Romo Kiai Haji Abdul Majid itu ya orang asli Kediri situ, Banjar Melati situ. Nah, inilah yang harus kita waspadai bersama. Jika nanti ada seorang kiai ditamui ya, oleh seorang habib, disanjung-sanjung ya, diangkat, digunggung, jangan percaya, jangan dianggap itu sebuah ketulusan, benar-benar ingin menghormati seorang kiai. Sebagai bukti daripada tanda kita berhati-hati. Ya, kita aktifkan basiroh peninggal ati supaya tidak gampang dibodohi, dikadali, ya, dan ditipui oleh mereka ini. Jangan gampang terperdaya. Saya bahkan melihat videonya Romo Kiai Haji Abdul Hanan, ya, ketika bertemu dengan Habib Bahar itu terlalu merendah itu ya bagus ya. Seorang kiai Durya Nabi dari jalur wali, anak negeri sendiri merasa rendah di bawahnya habaib itu kan ya nggak bagus lah. Romo Kiai Haji Abdul Hanan ya dari Bangkalan ya, dari Buanyar Labang ya. Jangan terlalu merendah. Nanti malah justru tamu jenengan itu akan lebih tinggi di atas panjenengan. Nanti malah justru menambah lama menyadarkan mereka. Gak jadi sadar-sadar, malah tambah merasa di atas angin. Wong kiai-kiai saja menghormati saya. Kiai-kiai sekelas pondok pesantren itu masih di bawah saya. Akhirnya kan seperti itu. Di saat perjuangan seperti ini, sementara kami menolak kedatangan para habib menemui kami langsung. Sementara nanti kalau sudah reda, insya Allah kami terima. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Melihat sejarah ya sholawat wahidiyah itu pun sebenarnya bermasalah. Ya mohon maaf saya tidak menambah musuh ya. Saya tidak menambah musuh, tapi ingin menyadarkan tidak hanya yang kami sadarkan itu para habib yang tergabung dalam Robito Al-Alawiyah saja, tetapi juga dari kalangan saudara saya sendiri. Di antaranya adalah para penganut pengamal ya sholawat wahidiyah itu. Dulu tahun 65-an ya sampai tahun 70-an itu di Pondok Pesantren Lirboyo itu jelas ditandatangani oleh beliau Romo Yai Makhrus Ali Lirboyo, Romo Kiai Marzuki Dahlan, terus Romo Kiai Syafi'i Marzuki pada waktu itu sebagai Rois Am PCNU Kabupaten Kediri itu jelas melarang seluruh santri Lirboyo untuk mengamalkan amalan membaca sholawat wahidiyah itu. Karena apa? Isinya itu ada sebagian yang menyimpang. Ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dimaafkan. Mohon dikoreksi lagi kalau mungkin belum paham atau ingin penjelasan lebih dalam lagi bahwa sholawat wahidiyah itu sejak awal kemunculannya tahun 1959 melalui sebuah mimpi ya. Sebuah mimpi, terus di situ disusul lagi pada mimpi, bukan mimpi sih, sama seperti pengalaman spiritual kaum sufi gitu ya. Seakan-akan antara mimpi dan jaga ditemui oleh seorang dari alam gaib, dimensi lain ini ya. Dengan pesan-pesannya. Tahun 1959 itu berpesan agar Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf ikut serta membina akhlak dan mental masyarakat yang ada pada waktu itu. Terus berikutnya 4 tahun setelah mimpi yang pertama, tahun 1963, mimpi atau didatangi oleh sosok misterius lagi. Sampai 3 kali. Nah, apakah beliau bisa membedakan yang datang itu siapa? Apakah ini roh manusia yang sudah meninggal dunia tapi berada di dimensi yang kelima, 6, 7, 8, 9,
atau berasal dari bisikan halusinasi, atau dari jin muslim, atau dari jin yang fasik, non-muslim. Nah ini kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Lah apakah saya tidak percaya akan kealimannya Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf? Enggak seperti itu ya. Jangan diarahkan ke situ. Ini beda bahasanya. Pada waktu pertama kali tahun 1959 bulan Juli ya, Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf ini pertemuan orang goib ya. Orang goib itu apakah ada? Ada. Tapi ketika kita berada di dimensi ketika lahir dan batin, fisik dan non-fisik naik ke metafisik, ada pada frekuensi tertentu, dapat kita mengaksesnya dan mereka juga dapat nyambung mengakses kita. Sama seperti ketika bayi kecil ya, ketika rewel itu, karena melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sama dengan kuda, bisa melihat jin, tapi kita tidak dapat melihatnya. Begitu juga ketika mata kornea orang-orang yang mendapatkan tingkat spiritual yang tinggi, dia bisa melihat jin, bisa melihat di suatu tempat itu ada penghuninya misalkan, dan orang lain secara umum tidak mampu melihatnya, tidak mampu mengaksesnya. Kadang orang diberi maunah bisa melihat yang katanya Nabi Khidir, padahal belum tentu kebenarannya. Ya, hal-hal seperti ini kan kita sulit untuk membedakan benar atau tidaknya. Ini kan pengalaman spiritual pribadi yang tidak boleh dipaksakan ke orang lain untuk mempercayai. Bahkan di tahun 1959 itu Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu dapat bisikan supaya ikut berjuang memperbaiki mental masyarakat lewat jalan batiniah. Padahal setelah itu beliau juga masih belum mau mendirikan yang namanya organisasi atau perkumpulan atau jamiah atau jamaah sholawat wahidiyah. Baru setelah mimpi yang pertama itu, bisikan gaib itu, lalu beliau bermujahadah. Ya, istilah wahidiyahnya itu bermujahadah, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak membaca sholawat. Di antaranya sholawat kesukaan beliau adalah sholawat badawiyah, sholawat nariyah, sholawat munjiah, dan sholawat masisiyah. Dalam hal ini yang saya kadang kurang percaya. Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu bisa menyelesaikan membaca sholawat nariyah dalam 1 jam itu sebanyak 4.444 kali. Itu saya tidak percaya. Dipaksa kayak apa, saya nggak bisa percaya. Karena apa? Saya menjalannya sendiri itu nggak bisa. Jenengan mungkin juga nggak mampu lah. Sholawat nariyah itu panjang loh, kecuali sholawat nariyah itu dok. Sama seperti dalam 1 hari membaca khatam Al-Quran 30 juz 8 kali. Saya itu nggak percaya. Walaupun ada yang namanya barokahnya waktu ya, tapi nggak seperti itulah, nggak segitunya lah. Sholawat nariyah itu panjang. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqdu bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu bi ajil karim wa ala alihi washabihi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumi lak 1 jam 4.444 kali itu sak donya peksa. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Kecuali tidak dibaca, hanya dengan batin saja. Dibatin. Guys, nah inilah kadang-kadang yang membuat saya kritisi ya amalan dan penyiar perjuangan wahidiyah itu. Ya mohon maaf Pak Kiai yang sudah kadang mengikuti dan mengamalkan itu, nanti coba ya kita ngaji bersama. Ya. Jadi jangan pilih-pilih tebang pilih ya. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Karena apa? Pada waktu itu saya mengikuti Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Yai Mahrus Ali Lirboyo. Itu juga Yai Marzuki Dahlan dan putranya Yai Syafi'i Marzuki. Ini tidak hanya itu saja. Di saat ini ya banyak sekali yang menolak amalan wahidiyah ini.
Yang membela Wahidiyah itu justru adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, karena memang corak tasawuf sekarang itu lebih sentrisnya itu ke sholawatan. Karena asal usul berdirinya Wahidiyah seperti yang saya sampaikan itu tadi, maka keabsahan ya, silsilah keilmuan itu masih perlu dikaji kembali. Sampai membaca sholawat nariyah 4.444 kali loh, saya nggak bisa ya. Kalau jenengan mungkin bisa, ya monggo coba dijajal dulu sholawat nariyah 4.444 kali dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah, setelah tahun 1959 itu, pada tahun 1963, beliau menerima alamat gaib lagi. Ini ditafsiri oleh Rama Kiai Abdul Latif Majid, yang datang itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan yang namanya dibumbu-bumbui ya, dengan bumbu yang sedap, manis ya, menggoda, memoles ya. Jadi ada alamat yang kedua. Sampai-sampai pada tahun 1963 bulan Juni, alamat gaib itu jelas-jelas datang kembali. Malah kula dipun ancam menawi mboten enggal-enggal nglaksanakaken. Laksanaan apa? Ya misi dan visi untuk berjuang memperbaiki mental masyarakat lewat jalan batinnya itu. Lalu beliau yang kedua ini ngarang-ngarang, coret-coretan beliau, Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf mengarang tulisan coret-coretan berdasarkan hasil dari gabungan antara sholawat Masisiyah, Badawiyah, ya, terus sholawat Nariyah, dan sholawat Munjiyah. Nah, lalu beliau menulis sholawat yang bunyinya Allahumma kama anta ahluh sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibina syafi'ina, dan seterusnya itu. Lalu sholawat itu dinamakan sholawat makrifat. Nah, hal-hal seperti inilah. Hanya dengan bisa mengarang 2 lembar ya, teks atau redaksi sholawat, terus langsung bisa dianggap sebagai mu'alif, dan bahkan mujaddid, dan atau bahkan ghaus hadzal zaman. Ini yang saya kurang percaya. Saya kurang percaya. Sekelas Imam Syafi'i saja tidak seperti itu, padahal karangan kitabnya sebegitu banyaknya. Romo Kiai Haji Maduddin Utsman saja yang ngarang kitab sebegitu banyaknya, ya nggak pernah mendirikan Thariqah Imadiyah, ya nggak pernah. Ya, beliau ya sedang-sedang saja, ya biasa-biasa saja lah. Jadi hanya dengan mengarang, sebab itu saya mengatakan Indonesia ini masih lahan subur penipuan yang berbasis atau bermodal atau berjubah agama. Itu paling enak di Indonesia ini. Ya, cari kerja sulit, usaha rumit, ya akhirnya apa lebih enaknya ya mendirikan kerajaan spiritual. Kediri dulu itu kan pusatnya kerajaan-kerajaan besar. Ya, mulai dari kerajaan Kadiri ya, sebelum Singosari kan ada Kadiri, Pecahan, ya Medang, Kauripan, Erlangga, ya Daha, dulu itu kerajaan-kerajaan tua. Lalu bangkitlah pada era-era abad berikutnya dengan orang-orang yang bangkit spiritualnya, tidak mendirikan kerajaan yang berbentuk wilayah kenegaraan, tapi wilayah spiritual. Contohnya apa? LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Burengan Kediri. Melihat Jamiah Nahdlatul Ulama kok enak ya, muasisnya pendirinya kok jadi raja ya, akhirnya wah ya enak, aku tak ikut-ikutan mendirikan. Akhirnya Nur Hasan Ubaidah Lubis luar biasa, Madigul itu akhirnya karena dengan ilmu magicnya mendirikan yang namanya Islam Jamaah, Darul Hadis pengajiannya, terus lalu lebih canggihnya menjadi sebuah lembaga dakwah Islam Indonesia, lalu menjadi Lemkari ya Kari, dan sekarang tetap menjadi paradigma baru ini. Enak, nanti anak turunnya pasti akan menjadi raja-raja sebagai penggantinya, dinasti-dinasti, ya. Dan enak disembah-sembah, masuk ke mana dihormati orang, karpet aja sudah disiapkan ya. Padahal nggak punya ilmu nggak apa-apa. Ahli maksiat pun nggak apa-apa. Inilah yang menjadi tujuan utama para habib di Indonesia. Sama, ingin mendirikan dinasti-dinasti sendiri. Itu. Dinasti Assegaf, dinasti Al-Atas, dinasti Al-Idrus, ya. Dinasti Al-Jufri, ya. Dinasti Barokbah,
dinasti Al-Aidid, dinasti Ba'abud, dinasti Bahgosir, bahasa lama, ya itu bukan Habib ya, tapi sama saja seorang imigran ya. Tapi semuanya akan seperti itu wajar ya, manusiawi memang, kepingin menjadi pimpinan. Di alam wong, dihormati wong, diagungkan orang. Ya, sekarang kan Gus Ali Fikri itu kan dulunya ya dagang kedai susu Carmila dulu ya. Ya usaha seperti itu kan ya pasti ada maju mundurnya lah, ada untung ruginya, ada risikonya. Kalau macak menjadi imam, sekarang kamu jadi imam besar ya, gos ada zaman ya. Langsung jadi gos ada zaman itu. Nggak alim nggak apa-apa, nggak perlu ngarang kitab setebal ini baru akan menjadi gos ada zaman. Nggak perlu, langsung dipuja-puja, dipuji-puji oleh pengikutnya. Nah inilah tujuan utamanya orang seperti di Kediri seperti itu. Lalu ada LDII dan ada ini ya Sholawat Wahidiyah. Setelah cukup berjalan lama ya, Wahidiyah ini mulai mantap pada tahun 1981 Masehi. Setelah maju akhirnya juga terjadi konflik internal, pecah menjadi dua. Ada penyiar Sholawat Wahidiyah yang pusatnya di daerah Ngoro, Jombang, dan ada yang pusat di Kedunglo, Kediri itu. Jadi rebutan kekuasaan lah, rebutan kekuasaan. Sama dengan ketika kerajaan-kerajaan kita zaman dahulu kan mesti gitu, sesama anggota keluarga kerajaan yang saling berebutnya. Kalau sekarang ya di Kesultanan Yogyakarta, di Kasunanan Surakarta, misalnya di Cirebon, di Banten, kan itu sama di mana-mana seperti itu. Ingin menikmati ya enak dan gurihnya kekuasaan, disanjung orang, ya dihormati orang. Gitu. Begitu juga ketika di wilayah Jombang, kok enak ya, Hadratus Syekh itu mendirikan dinasti seperti itu. Akhirnya meniru NU ada Torekoh lagi. Torekoh apa? Siddiqiyah. Torekoh Siddiqiyah itu nggak sampai nyambung ke Alawiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ke Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Torekoh Siddiqiyah itu torekoh lokal, sama dengan torekoh pengamal Wahidiyah, itu torekoh lokal Indonesia. Tapi pendirinya, pengikutnya, ya banyak yang pernah pengalaman masuk ke dalam torekoh Qadiriyah, Naksabandiyah, ya. Itu juga Toriko Rifaiyah, Sanusiyah, Satoriyah, dan lain-lain. Ya, ini enaknya ya, mendirikan dinasti-dinasti itu. Kalau sekarang ya ditiru oleh para pengasuh pondok-pondok pesantren itu. Ya, akhirnya teruskan estafet ke anak cucunya. Ya nggak apa-apa, itu namanya perjuangan. Yang penting kan tetap sekarang eranya berbeda. Kita ini sudah kebersamaan dan kesetaraan yang harus kita dahulukan. Kembali kepada bahasan tentang penyiar atau perjuangan pengamal Sholawat Wahidiyah. Kenapa kok saya mengkritisinya? Ya karena ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan dan diyakini oleh keseluruhan pengikutnya, bahkan di luar Sholawat Wahidiyah, penganut Sholawat Wahidiyah itu. Ada pertolongan yang langsung tidak meminta kepada Allah, tapi wasilahnya, kalimahnya itu tidak tepat. Ya syafi'al khalqi as-salatu wassalamu alaika nurul khalqi hadil anam wa asluhu warhuhu adrikni. Kalau meminta kepada Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, itu sebenarnya nggak tepat. Saya pernah merubah silsilah istighosah ala Nahdlatul Ulama itu kan qud biyadi adrikni ya Rasulullah. Itu saya rubah. Adrikni ya Allah. Jadi kalau meminta kepada Rasulullah itu tidak disyariatkan. Yang dikhawatirkan itu nanti menuhankan. Jangan dibantah lagi, nanti nggak mungkin menuhankan. Enggak. Rasulullah tidak pernah memberikan cara seperti itu. Tidak memberikan contoh seperti itu. Ya ayyuhal ghauth salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya
sayyidi binadratin musilatin lil hadratil aliyah. Lalu seperti akhirnya ada kunci utama, ya sayyidi, ya Rasulullah, sampai menangis sampai dalam, menghayati betul sampai dalam hati, lalu menangis benar-benar sampai harus keluar air mata. Itu yang bisa mensucikan jiwa, katanya seperti itu. Nah ini kan namanya sama-sama dengan kita sambat-sambat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya sekedar nyanyian saja, Isfa'lana lana ya habibana, itu mungkin masih bisa ditafsir artinya. Tapi kalau sudah langsung, ya Rasulullah, ya Rasulullah, laka syafa'ah, ya Rasulullah, Allah ya Nabi, ya Rasulullah, dan sebagainya, itu nggak boleh sebenarnya. Ya memang dalam ilmu balaghah ya, tata bahasa, keindahan kata itu boleh, tapi ya seharusnya dihindari yang dia khawatirkan itu daripada kepleset, ikhtiyat, hati-hati. Nah ini nyuwun sewu, ya mohon maaf bagi yang sudah mengamalkan salat wahidiyah, ya tetap harus mau menerima masukan keilmuan dari orang di luar pengamal sholawat wahidiyah itu. Karena nanti yang dikhawatirkan adalah sama seperti ketika Imam Ali Khalid Hisam bersalam, ya, mengucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah, menunggu dibalas langsung jawabannya oleh Rasulullah SAW. Sampai didengarkan oleh orang kiri, kanan, dan belakang depannya. Sampai kepingin mendengarkan suaranya Rasulullah, kanjeng Nabi itu seperti apa itu. Dan benar-benar ada yang menyaksikan dan membuktikan mendengarkannya itu loh. Waktu tasyahudnya Imam Ali Khalid Hisam itu, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayka ayuhan, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayka, sampai ada suara. Yang mendengar suara Rasulullah itu bukan hanya Imam Ali Khalid Hisam saja, tapi kiri kanannya juga mendengar. Nah ini kan berlebihan itu. Hanya di dunia ini satu Ali Khalid Hisam yang punya karomat, atau apa tidak karomat ya, seperti itu. Nah, nggak bisa ditiru ini, nggak bisa ditiru. Oleh sebab itu, kok saya lebih condong seandainya bacaan Assalamualaikum itu dirubah saja, Assalamu ala Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena membahayakan itu tadi. Nanti kalau kita ditanya, kita sudah sholat 50 tahun. Pernahkah salamu dijawab oleh Rasulullah? Enggak pernah. Oh enggak, cukup dibaca saja lah, sejarahnya kayak gitu. Kok dulu Rasulullah mengajarkan tahiyat ya kayak gitu, sudah baca gitu aja. Enggak perlu kita berniat untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah dan menunggu jawabannya. Enggak perlu. Ada seperti itu. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu bisa diteruskan ke sholawat Ibrahimiyah. Lalu ditambah lagi dengan doa kalau mampu ya, ada waktu. Nah, kalau memang tetap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ya nggak apa-apa. Itu sudah sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Menurut Ibnu Mas'ud, ya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan itu sahih. Ya. Itu alasannya apa? Ya sudah sering saya sampaikan. Wa huwa ala dhuhronaina, ketika Rasulullah masih hidup. Walamma qubido ya qulna assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya rahimakumullah. Nah, inti dari salat wahidiyah itu adalah adanya jaminan, ya, sampai begitu menjamin para pengamalnya, pengikutnya, seandainya sudah dijabahi hajat-hajatnya, maka mu'alif salat wahidiyah itu bisa dituntut dunia sampai akhiratnya. Nah ini kan yang kurang pas, berdasarkan pada waktu beliau Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf itu pernah berguru ke Batu Ampar, ya, Batu Ampar, Pamekasan, perbatasan dengan Sampang, Batu Ampar, Omben, Batu Ampar itu. Jadi pernah berguru ke sana sampai
diterjemahkan ke dalam sholawatnya. Padahal di sana itu barang siapa membaca Quran khatam 7 kali, maka dijamin hajat-hajatnya akan dipenuhi ya, dunia sampai di akhiratnya. Jika tidak terpenuhi, tidak terkabulkan, maka tuntut saya dunia sampai akhirat lah. Ini hal-hal seperti inilah yang ditolak oleh para ulama. Ini sebagai bukti kehati-hatian. Nanti jika berkembang terus ya, salat wahidiyah ini, maka akan banyak orang yang kurang paham secara umum, akhirnya malah tambah jauh dari kebenaran. Nah, salat wahidiyah ini banyak berkembang di mana-mana, di kota, di desa, di pegunungan, di perkampungan, di pulau-pulau terpencil banyak di Indonesia. Karena berdasarkan ya yayasan penyiar sholawat wahidiyah dan yayasan perjuangan sholawat wahidiyah, ada 2, Ngoro Jombang dan Kedunglo Kediri itu. Nah ini bagi saudara-saudari kami ya, mohon diperhitungkan kalau memang mau ikut mengamalkan. Cukuplah membaca sholawat saja, biasa. Sholawat Jibril misalkan, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, kan eneng. Sehari 100 kali ya bagus, 1000 kali ya oke, nggak terlalu memberatkan. Sholawat yang wajib itu kan cuma ketika pada waktu khotib berada di mimbar, ya, waktu khutbah itu sama ketika kita membaca tasyahud pada tahiyat kita itu sunnah abad sebenarnya, bukan wajib tapi sunnah abad. Ada yang mengatakan tidak wajib, sunnah abad saja. Itu kan kewajiban kita membaca sholawat. Jadi pada waktu kita mengamalkan sholawat itu pun ya pilihlah sholawat-sholawat yang tidak memberatkan dan tidak ada doktrin-doktrin aneh di dalamnya. Seperti jaminan-jaminan ini itu akan ditemui oleh seseorang. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak. Perlu kita ketahui bahwa jin itu tidak bisa membo-membo fisiknya seperti Rasulullah Nabi kita, tetapi bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi kita, atau tidak ngaku sebagai Nabi kita, tapi kita sendiri yang menginterpretasikannya bahwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita. Kadang-kadang kita menginterpretasikan Nabi Khidir, wah saya ditemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya ditemui Syekh Bil Hasan Asyadili, saya ditemui oleh Syekh Baghdad Al-Junaidi misalnya, Junaidi Al-Baghdadi misalkan. Itu kan interpretasi ya, kesimpulan pemahaman kita sendiri. Padahal aslinya tidak seperti itu. Inilah bukti kehati-hatian kita. Daripada kepleset, lebih baik selamat. Dari sholawat wahidiyah itu ada 1 lembar yang isinya ya berbentuk ritual. Intinya adalah untuk menggabungkan antara meditasi lah dalam beribadah itu. Kalau dulu saya ketika berguru dengan sesepuh ya, leluhur saya itu, saya dikasih amalan yang tidak boleh dituliskan. Karena memang puncak daripada segala amalan itu adalah konsentrasi, meditasi. Dari paling bawah sendiri sampai paling atas gundunan kita, 7 langit, 7 titik cakra. Ya, untuk meditasi kita tenangkan semua. Lalu di situ ada istilah, kalau kejawen itu kakang kawah adi ari-ari. Ya. Kalau dalam Islam itu ya malaikat hafadzoh wa inna alaikum lahafidhin itu. Terus langsung tarik nafas, langsung konsentrasi, memejamkan mata dan selalu mengingat kepada Yang Maha Kuasa. Meditasi, konsentrasi, ya. Itu ajaran-ajaran kuno seperti itu. Lalu setelah Islam datang, dimasukkanlah unsur-unsur keislaman. Akhirnya menjadi seperti ketika kita iktikaf di dalam masjid yang berisi zikir dan muhasabah diri itu. Jadi kembali kepada organisasi sholawat wahidiyah yang menggunakan logo Fafiru ilallah dari Al-Quran Karim. Fafiru ilallah, maka berlarilah kalian menuju kepada pertolongannya Allah. Dengan semboyan juga lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus, yu'ti kulla haqqin haqqahu. Yu'ti kulladzi haqqin haqqahu. Jadi itu semboyan mereka seperti itu. Untuk mensucikan atau tazkiyatun nafas, mensucikan diri dari segala dosa dan untuk menenangkan diri, membersihkan batin ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbagai macam cara orang untuk
sampai wusul ilallah dengan metode manhaj atau torekohnya atau metode-metode masing-masing orang. Kalau menurut saya torekoh-torekoh itu kalau bukan torekoh yang mutabaroh lebih baik tinggalkan saja. Karena apa? Sekarang ini sudah zamannya tidak perlu maklar dalam agama. Itu malah nyerimeti aja. Sekarang ini kita tidak perlu beli tiket ke loket. Cukup pesan melalui online. Ya. Jadi sudah tidak ada maklar lagi. Agama juga begitu sekarang. Seandainya saya ngaji ke saya ini 200.000 ya online mengikuti saya. Ya bisa dikatakan cukup hemat daripada menjalankan pengajian umum yang dihadiri secara langsung, fisik saya hadir di satu tempat bersama dengan panjenengan dengan biaya yang cukup banyak. Sekarang kan lebih hemat ya. Cukup menyediakan berapa puluh ribu saja untuk kita ikut ngaji 1,5 jam seperti ini. Jadi sholat wahidiyah itu menurut saya sementara ya ditangguhkan saja dulu, ditangguhkan saja. Karena nantinya jika ada organisasi yang bermasalah, torekoh yang bermasalah, ketika meminta maunah kepada Jam'iyah Rabithah Alawiyah, ya maka akan diakui, dirangkul bersama, akhirnya jadi hidup kembali. Sekarang itu para kabib mulai mengakui Adman Khon itu diakui, Syaiban itu diakui, keturunan Wali Songo itu sahih. Habib Muhammad Rizik Syihab itu mengatakan sekarang, dulu enggak, ya semua sudah ingin, ya itu ibarat tinju. Cak Borbo pernah tanya. Tinju itu kalau kedesak kan ngerangkul sih. Coba lihatlah Mike Tyson sama Alexander Holyfield itu. Mike Tyson ketika kepepet dia ngerangkul sama nyokot telinganya Alexander Holyfield itu. Tinju itu kalau kepepet mesti ngerangkul. Begitu juga ketika Rabithah Alawiyah para habib itu kepepet ngerangkul ke kiai, ngerangkul ke Duriyah Wali Songo. Nah kita harus mewaspadai gitu loh. Nanti kalau ngerangkul saya dirayu jabatan, saya dikasih uang, ya. Terus saya mau, ya nggak usah berjuang seperti ini. Cukup aja cari uang, ngapusi saja sana. Saya nggak mau, tetap karena demi anak bangsa dan negeri, generasi kita yang akan datang nanti. Mungkin, mukadimahnya seperti itu. Nanti kita lanjut kembali dalam diskusi tulisan panjenengan, karena ini nanti jam 10:30 ya kita akan nobar ya dengan PSSI kita, dengan Irak ya. Nah, doa kita bagaimana? Ya semoga menang. Walaupun tidak menang ya nggak apa-apa. Yang penting berdoa. Masalah dikabulkan atau tidaknya yang penting berdoa. Kita akan baca tulisan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saking banyaknya saya harus cepat membacanya. Karena ini bukti daripada ini ngaji dua arah. Jenengan bisa menasihati saya. Jadi gantian, nggak harus saya yang vokal, gitu. Cuma saya yang baca gitu aja, karena memang ya pas penyelenggaranya Karma 212. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tarik ke atas, mohon maaf nih, saya tarik ini sebagai saking banyaknya. Pak Jai, mohon diluruskan Pak Yai. Kang Rumel katanya ada bukti sezaman Pak Yai Nur, nggak ada. Silsilah nasab yang digaungkan oleh para pendukung Ba'alawi itu semua hanya sekedar riak-riak kecil saja. Yang katanya termaktub dalam Sunan Tirmidzi, tahun berapa, kertasnya tahun berapa. Kertasnya tahun berapa, itu tulisan tahun berapa. Saya bisa, saya juga bisa nulis Arab kok. Saya akan cari druang yang lama itu, garis-garisnya tak sedikit-sedikit tak hilangkan itu, saya tulis sendiri. Ini tulisan tahun 585, ya saya bisa kok. Ya. Polanya itu sudah dapat kita baca. Orang yang terbiasa menipu itu akan menipu yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Tidak ada bukti sezaman, Pak. Pak Jaya, nggak ada. Karena apa? Saya sudah mencari sejak lama, tidak hanya 2 tahun akhir ini saja. Teman-teman kami itu sudah puluhan tahun. Nggak ada, itu zaman itu nggak ada. Kalau ada itu diada-adakan.
diada-adakan. Ibu Zenzeta, sebenarnya kalau dipikir-pikir rasanya kasihan kepada Muhyiddin pembela Ba'alawi yang bela tuannya dengan berbohong, berbohing. Terus menerus menutupi kebohongan dan kebohongan. Mereka sepertinya bingung harus selalu mengarah ke kebodohan. Nggih. Memang seperti itu nggih Bu Zenzeta, memang wajar dan manusiawi ketika orang itu terdesak itu pasti dia akan mencari juru selamat atau mencari selamat itu bagaimana caranya. Dengan cara yang kadang-kadang darurat ya menipu-menipu nggak apa-apa, katanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sudahlah, ya sudahlah. Ayo hidup bersama berdampingan dengan kita, jangan lagi mengaku sebagai keturunan Nabi yang suci dan harus berbaur dengan semua anak negeri tanpa membedakan mana kastanya apa, dari suku bangsa mana, nggak perlu itu, saling menghargai, jangan merasa paling tinggi, paling suci sendiri, yang lainnya itu di bawah kasta kita. Penjajahan gaya baru harus dimusnahkan, dihapuskan dari muka bumi ini. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri kemanuan, peri keadilan, gitu nggih. Bu Zenzeta nggih. Pak Segaloh Aceh, tanpa tes isotop, manuskrip palsu, tapi bagaimana mau tes isotop? Tes DNA aja pada lari ngibrit. Nggih, Pak Segaloh nggih. Berikutnya baca sholawat. Sholawatan seperti Gus Fuad harus digaungkan Mbak Yai untuk menandingi sholawatan para Habib. Nggih, monggo Gus Fuad sudah mulai membaca sholawat tiba ya, sholawat dengan gending kejawen ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya sholawat dulu itu pujian itu lebih syahdu gara-gara sholawatnya ya sholawat ala nada-nada cengkok nada kuno dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaihi. Nah, gitu salahnya. Sholatullahi malahat, imalahat kawakib, alamad khairi marrakiban, imarrakiban najaib. Jadi sholat-sholat seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak harus sholawat dengan nada Arab saja. Cuma kalau Quran tolong sementara jangan dulu. Saya nggak mau sholawat Quran dengan saya baca nada gending itu, dengan seperti Kiai Haji Ali Badri. Saya mendengar ya dengan gending Jawa ini. Saya bisa malah bagus kalau saya mau baca Quran, tapi saya belum berani itu. Tapi kalau baca kitab kuning berani saya. Berani kitab kuning. Kitab kuning saya bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman kang bersifatan welas asih donya lan akhirat, marang wong mukmin lan marang wong kafir, Ar-Rahim kang bersifatan asih dalem akhirat bloko maring wong mukmin. Alhamdulillah wis kabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah Rabbil alamin kang mangirani wong alam kabeh. Wa sallallahu paring rahmat kawelasan sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita, bendoro kita, pemimpin kita Muhammadin ya Nabi Muhammad, wala alihi lan ing atase kaluwargane Kanjeng Nabi Muhammad, washabi lan sahabate kanca-kancane Kanjeng Nabi Muhammad ajmain khalis sekabehane. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Quran saya nggak berani. Nanti aja, gitu, baca sholawat, Mas Anom, sebenarnya apa makna dan tujuan membaca sholawat? Lantas sekarang banyak sholawatan dengan musik keras dan jogetan. Hilang rasa khusyuk dalam membaca sholawat. Bagaimana menurut Pak Kiai? Mas Anom. Sholawat yang seperti sekarang ini ya kalau berlebihan dengan dendangan sampai melupakan bacaan, arti dari bacaan sholawat itu ya, maka tujuan dari ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimanya Allah itu ya tidak berfungsi ya dengan baik, fungsi baik-baiknya. Sebab itu tidak perlulah ya. Kalau memang namanya seni, kita itu kan senang seni, ya nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan.
Intinya jangan berlebihan, sampai keras dan joget-jogetan itu. Hilang rasa khusyuk dalam membaca sholawat. Sebenarnya sholawat itu ya praktis lah. Membaca sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan ya sudah bisa. Gitu. Jadi tidak perlu secara berjamaah juga. Kalau memang berjamaah ya nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan joget-jogetannya itu sehingga lupa akan arti dari apa yang kita baca. Sholawat itu artinya akan mendoakan Rasulullah agar kita juga mendapatkan rahmatullah. Kan begitu. Timbal balik sebab akibat. Itu tabur tuwe. Itu. Jadi begitu. Mas Anomi. Dari Ibu Segaloh. Kembali ke tiba dan berjanji. Seperti di Giri Kusumo merangkin Demak Mbah Munif. Nggih, Pak Segaloh. Kembalikan ke berjanjinan, dibaan, maulid syarfil anaman, azaban, nadoman saja. Tidak ke simtuduror. Jangan. Sekarang nggak usah ke simtuduror. Pak Sampurno selalu. Wahidiyah sekarang dikhabibkan. Bentar, hilang. Maaf, hilang ya. Tadi kelihatannya. Ibu Siti Saidah. Habib Rizik dan gerombolannya keluar-keluar negeri ini, negeri tauhid, segera dong tinggalkan negeri ini. Nggak berani Ibu Siti Saidah, wong hidupnya di sini. Hidupnya di sini. Nggak berani tinggalkan di sini. Wong supply hidupnya itu ya dari tanah air ini. Begitu nggih. Pak Mukhlisin Idris. Wah, ini kembali lagi. Pak Segaloh. Kembali ke tiba berjanji seperti Giri Kusumo. Nggih, siap nggih. Sampurna selalu. Wahidiyah sekarang dikhabibkan kakak dasar Habib. Kemungkinan dapat silsilah nasab Habib baik dari Hasan atau Husain itu ya kemungkinan besar. Nama-nama yang saya lihat itu asing bagi saya. Berarti kan ada orang yang berperan di dalamnya agar senantiasa salat wahidiyah itu di hati masyarakat Indonesia gara-gara wong mu'alifnya saja ya keturunannya Kanjeng Nabi kan. Otak-atik gathuk-mathuk. Otak-atik gathuk-mathuk. Nggih. Kereta cepat selalu mereka Pak Sampurno selalu wahidiyah sekarang dikhabibkan mereka emang mau merampok negeri ini dan memperbudak orang kita begitu Pak Sampurno selalu. Kita ini sudah diperbudak tapi tidak terasa kalau kita diperbudak. Kepentingan, semua itu ada kepentingan. Seperti halnya dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan yang ingin menindas rakyatnya. Kalau ingin memakmurkan bersama, sebenarnya nggak masalah. Ayo kerjasama. Kereta cepat. Assalamualaikum Yai Nur. Di kampung saya, di musola masjid sering mengadakan sholawatan, tapi tidak bisa membedakan mana sholawat, mana syiran. Dikira kalau berbahasa Arab itu semua sholawat Nabi. Nggih, banyak seperti itu. Ini banyak terjadi di kampung-kampung kita. Kadang-kadang pas pujian sebelum sholat, ada adzan sebelum iqomat itu ya begitu. Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim. Itu bukan sholawat, itu memuji kota Tarim sana. Nantinya ada bijahi ba'alawi, bijahi ba'alawi, syailillah. Nggak usah baca itu. Nggak usah baca itu. Sudah saya larang itu. Sholawat busro itu kelihatannya sholawat, tapi sholawat modus itu. Sholawat modus. Sholawat modus. Nggak usah dibaca itu. Ya sholawat-sholawat biasa Ibrahimiyah, sholawat biasa Nariyah. Bahkan ada satu kabupaten itu yang mempunyai semboyan itu. Situbondo, kota sholawat Nariyah. Bondowoso, kota sholawat Burdah. Ya tergantunglah pimpinan negeri di sana seperti apa ya. Saya nggak menyalahkan ya. Yo semangatnya jangan seperti itu saja. Situbondo, kota sholawat Nariyah. Nah, Bondowoso, kota sholawat Burdah. Coba jangan lacak apa yang saya sampaikan ini. Pasti benar. Kereta cepat. Begitu. Tidak bisa membedakan karena nggak tahu bahasa Arab. Pak kereta cepat. Rata-rata kita ini nggak tahu bahasa Arab. Ya. Dikira itu sholawat, padahal bukan sholawat. Sama seperti nyanyian-nyanyian yang ada yang dinyanyikan oleh artis-artis YouTuber kita itu kadang-kadang kan itu bukan sholawat. Pokoknya bahasa Arab itu kiranya sholawat. Kadang-kadang hanya sekedar munajat itu katanya sholawat. Ada munajat, ada sholawat, ada adiyat. Tadi beda-beda. Nggih, Kak Burbo. Harus kita ingatkan
anak-anak kita, jangan hanya seenaknya dikasih speaker terus langsung ngomong atau pujian atau moco-moco nyanyian baru nanti langsung launching terkenal ya, langsung di pancar di masjid dan musola speaker-speakernya, kan nggak pantas. Islam nggak punya pendirian, nggak konsisten. Berikutnya, Cak Purbo, sepertinya ada rasa kebanggaan pribadi atas Kiai pribumi jika mereka sudah dikasih gelar Habib oleh klan Ba'alawi. Dengan demikian untuk sambangi mereka dan minta jatah upeti bisa semakin mudah. Itulah gobloknya kiai kita, Cak Purbo. Faktanya seperti itu. Jadi kiai-kiai sekarang harus bangkit, berhati-hati, aktifkan basiroh ini. Jangan hanya sekedar lihat lahiriahnya, dirayu-rayu, dikasih hati, terus akhirnya masuk ya dikuasai. Hati-hati nggih. Pesan Pak Purbo ini bener, leres nggih. Pak Purbo, program satu kecamatan satu Habib. Ini masif klan Ba'alawi lakukan Kiai. Dan saya sudah nyata ini di ex Karesidenan Surakarta sudah terbentuk bagaimana himpunan Kiai agar ini tidak menjalar seantero Nusantara. Iya ini. Pak Purbo ini benar. Beliau adalah orang yang mengenai basiroh waskito, peninggal hati yang benar-benar nyoto di Karesidenan Surakarta ya Surakarta, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen ya, terus Klaten ya. Itu ada seperti ini. Nanti kalau satu kecamatan satu Habib, tambah lagi setiap tahun satu Habib lagi, dikholi, hancur kita sudah. Yang repot siapa yang direpot? Ini panjenengan semua. Jangan ikut khol-khol para Habib itu, nggak usah. Kalau tahu mau datang ya dengan ya sekedarnya saja lah. Karena apa? Nanti Islam di Indonesia ini hanya seperti gabah di interwi. Merono, gubi merono. Mrene, gubi mrene. Nggak ada nilai kualitas, hanya sekedar kuantitas, jumlah. Menang jumlah saja. Kalah kualitas kita ini. Gara-gara ya seperti ini. Gitu. Nanti kalau seperti itu terus, ya ini program satu kecamatan satu Habib. Karena apa? Robito Alawiyah itu sudah buka cabang sampai MWC. Tidak hanya pusat. Kiai-kiai yang turut diangkat menjadi pengurus penasehat. Kita nggak sadar, gitu loh, nggak sadar. Penjajahan dengan cara yang halus seperti ini kita itu nggak mengerti ya, gitu loh. Malah kita, alhamdulillah saya diakui menjadi bagian dari keluarga Ba'alawi, dapat syafaat Nabi, malah seperti itu. Ini pesan Cak Purbo, harus kita taati. Pak Solikin, Assalamualaikum Pak Yai. Memang para Habib itu nggak tahu malu, semua kok diakui milik kelompoknya. Sampun Yai tumut nyimak mawon nggih, waalaikumsalam nggih Pak Solikin. Memang seperti itu. Malu itu sudah tidak berlaku bagi mereka. Padahal al-haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian dari nilai keimanan. Berarti keimanan mereka sudah tidak diperhatikan lagi. Supriwek, maaf Pak Kiai, jenengan kalau mau dijanjikan ya oleh penjajah ya spiritual untuk dibangunkan pondok pesantren, diangkat namamu ya, dipegang kepalamu mendapatkan ilmu barokah ya, disuruh oleh Habib demi untuk menindas bangsamu sendiri. Ingatlah dulu para pendahulumu bagaimana ya, bagaimana nasibnya ya, pengkhianat itu seperti apa nasibnya. Jadi lihatlah dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih. Tidak hanya masalah itu, kalau masalah data pustaka sudah jelas, nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa diselamatkan lagi. Sejarah yang mereka buat itu sengaja dibuat-buat, cocok-cocokan lah. Kalau yang nggak ngerti itu ya seakan-akan benar. Secara sekilas kitab-kitab nasab sejarah karya Ba'alawi itu kelihatannya benar, tapi jika diteliti itu nggak benar. Sama seperti ketika pengajian-pengajian mereka. Kelihatannya benar, tapi jika diteliti isi materinya itu nggak benar. Kita banyak yang tersihir gitu. Lah Dek Wafi ini kan masih muda ya. Bacaan kitab kuningmu cukup lumayan bagus lah ya.
Tapi tolonglah ya, jangan hanya syariat saja, coba hakikat tarekat ya. Tarekat dalam bukan tarekat-tarekat yang tidak sesuai dengan umurmu ya. Cukuplah kamu tarekat 4 ya. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an muhibban itu. Secara netral bisa kemana-mana tarekatmu. Insya Allah nanti akan ketemu itu. Jadi di Wafi ini orang yang masih belum bisa menemukan jati diri. Masih belum cukup umur lah. Kematangan spiritualnya, intelektualnya, sosialnya, ya, bahkan basirohnya itu belum matang, belum cukup. Berarti kami merendahkan enggak, karena yang dia ketahui itu selalu menggugat kitab Syajarah Mubarakah. Syajarah Mubarakah itu sanadnya dari mana? Loh. Habib semua itu pakai Syajarah Mubarakah. Habib Yusuf Jamalul Lail dalam mentahqiq kitab Abnaul Imam Al-Hasan wal Husain itu Bimi Surawasam Al-Hasan wal Husain itu ya pakai Syajarah Mubarakah. Dalam mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah itu juga menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Semua nasabah dan nakobah internasional juga menggunakan kitab itu. Tidak hanya Yusuf Jamalul Lail saja. Habib Ali bin Thohir Al-Haddad juga sama. Di antaranya juga pentahqiq kitab Syamsul Dohiro, ya, Muhammad Abu Bakar Ba'di. Begitu juga nasabah dan mu'arikh dari Cianjur Abdullah bin No. Ya sama, semua pakai itu. Kalau mau gugat, jangan gugat kitabnya, gugatlah Habib-Habib itu yang mengakui bahwa memang anaknya Ahmad itu ada, di antaranya adalah Muhammad, Ali, dan Husain. Cuma nggak ada tambahan Ubaidillahnya. Ketika ditahqiq oleh mereka, ditambahilah Ubaidillah jadi ada 4, gitu loh. 4. Ubaidillah itu jelas nggak ada sebelum abad 9 ke belakang sampai Imam Ahmad Al-Abah abad 4 itu nggak ada keterangannya. Adanya cuma pada waktu Al-Burqa Al-Musyiqah itu. Jadi jangan sedikit kembali ke situ bulat. Hanya bermain kata-kata saja, kayak sama maju-maju. Itu hanya apa ya? Sekedar bermain silat lidah namanya. Berikutnya mulzam. Syekh Mahdi Rojai mengisbatkan Pak Alawi bin Isa Al-Muhajir. Tolong penjelasannya Pak Kiai, leres. Imam Alwi itu jelas tidak diragukan lagi nasabnya sampai Ubaidillah. Ubaidillah bin Ahmad. Tapi bukan begitu kata-katanya. Harusnya kalau mengisbat Alawi sampai Rasulullah SAW harusnya begitu. Tidak diragukan lagi bahwa Alwi bin Ubaidillah dan khususon Ubaidillah itu adalah benar-benar anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir. Nah itu baru. Jadi diprank sama Said Mahdi Rojai dari Qom Iran ini. Gitu loh. Jangan percaya. Kalau toh misalkan mengisbat itu Al-Muqibunnya itu juz 2 yang beliau karang, ada memang Ubaidillahnya itu berdasarkan kitab mana? Referensinya dari mana? Wong di Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya, di kitab-kitab sebelumnya itu tidak mencantumkan keberadaannya. Nah, inilah pentingnya kita untuk adu data. Abad yang paling tua dan abad yang paling muda. Ditemukan, cari titik tengahnya seperti apa. Nah, Said Mahdi Rojai ini mengisbat Ba'alawi bin, bukan mengisbat Ba'alawi bin Ubaidillah. Jadi keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa, gitu loh. Jadi bukan keturunan Ahmad Al-Abah. Cara memahaminya itu seperti itu. Gitu loh. Syekh Mahdi Rojai sudah ditantang debat terbuka oleh Kiai Haji Maduddin Utsman, tapi ngelak aja. Begitu Pak Mulzam. Jadi nggak benar. Yang benar adalah memang Ba'alawi atau Alwi itu benar-benar anaknya Ubaidillah. Bukan Ubaidillah itu benar-benar anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Sudah saya bongkar semuanya bahwa otak-atik gathuk-mathuk bangunan sejarah yang kelihatan mensejarah ya telah runtuh dan rapuh. Berikutnya Pak Joko Nur. Derengnya saya nggih, monggo Pak Joko Nur nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur, semoga panjenengan nggih sehat walafiat.
Juru kunci Mbak Oko, Keputusan Panjunan 1 Surabaya Daya, monggo juru kunci Mbak Oko. Ahmad Siddiq, alhamdulillah masyarakat punya wadah untuk melaporkan penyelewengan sejarah dan istilah makam palsu kepada PWI. PWI itu singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia. Nanti PWI berkoordinasi dengan pihak terkait, kelar Pak Alawi kalau masih coba main-main dengan sejarah. Nggih, Pak Ahmad Siddiq, leres pengumuman untuk pelurusan sejarah, kalau ada apa-apa lapor ke PWI. Jatim ya ada, Banten ada, Lampung ada, seluruh Indonesia nanti akan ada. Nih, Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai, ini pertanyaannya terdahulu, kenapa Torekot suka membahas Nabi Khidir dan menghubung-hubungkan kegiatannya dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir itu kalau menurut agama non-Islam itu ya seperti Dewa Indra itu. Nabi Khidir itu kan asli namanya Balya Ibnu Mulkan, itu kan menurut bahasa Arab. Khidir itu karena kan sering hadir, hadir atau khidir. Sering hadir ketika dipanggil dalam satu kepentingan, keperluan. Kalau menurut orang-orang non-muslim ya seperti Dewa Indra. Ya, kalau menurut orang Yahudi ya malaikat Michael itu, Mikael itu, Michael itu. Jadi termasuk penghuni dimensi ke 6, 7, 8 atau 9. Yang kadang bisa menemui orang yang ada di dimensi ketiga manusia ini, tapi ketika berada dalam frekuensi tertentu. Sama seperti ketika kita sedang menderita sakit demam, panas tinggi, di atas 40 lah, 45. Pasti kita ini gerembeng dewe, kadang-kadang geragapan. Ya, geragapan. Karena saking panasnya, anak kecil itu kan kadang impen-impen, gara-gara panas tinggi. Padahal kita yang sudah tua, dewasa seperti ini juga begitu. Ketika dalam kondisi tidak stabil fisik kita, itu akan mengalami satu perjalanan lintas dimensi dari dimensi 3 ke dimensi 4 atau dimensi 5, 6, 7, 8, 9 langit yang ketujuh. Lalu ketika kita mengasah ya kepekaan metafisik dengan puasa fisik ya, tirakat fisik ya, maka akan ketemu dengan penghuni alam di atas kita. Jangan salah, yang menu itu belum tentu itu Nabi Khidir, Balya Ibnu Mulkan, tapi bisa juga itu jin muslim atau jin kafir. Kita nggak mampu membedakan, sulit untuk membedakan itu. Sehingga ketika Ahmad Musaddiq itu ditemui oleh jin fasik, dikira ini malaikat Jibril, saya dapat wahyu, berarti saya ini ya Nabi dan Rasul. Ahmad Musaddiq yang seperti itu ya. Ketika ada orang yang nggak cukup ilmu, kepengen niru Kanjeng Nabi, topono jero gua, lalu kedatangan jin. Wah, aku ketemu ini malaikat Jibril aku. Diberi wahyu aku. Ya, kemudian sejarahnya ya sama seperti lahirnya Sholawat Wahidiyah ini tadi yang kita bahas malam hari ini. Jadi harus hati-hati. Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia, hidup jiwanya di dimensi yang berbeda. Sudah meninggal dunia. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imita fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris itu sudah meninggal dunia semua. Nggak perlu kita tunggu kehadirannya. Toh kalau yang hadir itu belum tentu itu Nabi Khidir, Balya Ibnu Mulkan. Bisa juga itu adalah penghuni dimensi ketiga. Kadang-kadang orang mati syahid, ya, orang-orang alim, orang-orang saleh itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berhubungan dengan dimensi ketiga, tapi tidak bisa sepenuhnya. Pada waktu frekuensi tertentu saja. Jadi nggak benar ya Pak Pamungkas Pramana. Nah kalau tarekat itu suka seperti itu karena memang dimensinya itu dari 3 ingin meningkat di atasnya, sehingga seperti dirayu saja. Seakan-akan itu tinggi ilmunya, lalu bisa ketemu langsung ya dengan bayangan imajinasinya. Sama seperti saudara saya Jam'an Nur Khatib Ustadz Yusuf Mansur ya. Di mana-mana secara sadar dan jaga melihat Kanjeng Nabi kita, Pak. Hal-hal seperti itu kan tidak dibenarkan. Tidak ada kitabnya, nggak ada hadisnya, Qurannya pun nggak seperti itu. Apalagi ijma' qiyasnya nggak ada. Itu kan interpretasi kesimpulan dirinya saja. Hal-hal seperti itu tidak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya. Nah misalkan kalau misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditemui Nabi Khidir itu pada waktu itu di dimensinya dan tingkatannya masing-masing yang berbeda dengan dimensi atau tingkatan kita. Di abad 20, 21 ini sudah sulit kita untuk bisa ketemu dengan penghuni dimensi di atas kita, kecuali kita mau
diundang oleh mereka. Ya, misalkan saya disuruh ceramah di alam mereka, khutbah di alam mereka bisa, tapi dimensi jin, dimensi 4 saja. Kalau dimensi 5, 6 di alam penantian itu masih cukup sulit untuk menjangkaunya, karena kita terbatas ya, dibatasi dengan barzakh itu tadi, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun itu. Kemungkinan juga dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi kita sakit atau kondisi kita susah yang sangat-sangat susah, gundah dan gelisah ya. Tidak hanya kesakitan, kepedihan fisik kita, tapi kita pas dalam kondisi terpuruk, bangkrut misalkan. Ya, misalnya kita ini berhalusinasi. Kita berhalusinasi. Kadang ditemui oleh makhluk-makhluk lain, kadang-kadang berjubah putih seperti malaikat, mengakunya itu leluhur kita, mengakunya itu Habib, waliullah, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jangan mudah percaya. Oleh sebab itu ketika ditemui sosok yang kita tidak paham siapa dirinya, maka tanyakanlah kepada ahlinya, tanyakanlah kepada ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi begitu, Pak Pamungkas Pramana. Pak Garuda Sakti, nasab zong, sanad ilmu zong tidak bisa dijadikan guru mursyid dan mustahil jadi wali kutub, memang seperti itu, Pak Garuda Sakti zong, Yoko Endrianto, Solo nyimak nggih, monggo. Solo itu luas, nggih. Pak Mulzam, sejelas ini kenapa Muhyiddin pada nutup telinga pura-pura budek kalau ceramah Habib pada ngawur? Apa otak mereka sudah gak fungsi, nggih? Saya kan sering menyampaikan, jangan seperti sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Jangan seperti sumum bukmun umyung fahum layak ilun. Jangan seperti itu. Saya kan mengatakan jangan seperti itu. Kita ini akan ditanya oleh Allah atas pertanggungjawaban mata, telinga, ya, rasa, indera kita semua akan ditanyakan untuk apa? Untuk apa? Semua akan ditanya, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Tuhan kita atau tidak? Kalau memang informasi benar, ya terimalah kebenaran itu dari siapa saja. Kalau salah dari informasi para Habib itu ceramahnya, ya tolaklah kan gitu. Jangan, Habib itu kanjeng Nabi. Awas, panjenengan masih kena doktrin cucu Nabi, darah Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi yang memiliki otoritas syafaat Nabi. Nggak, jangan percaya lagi. Nggih. Habib, bentar. Habib habitatnya di RA, sedangkan Nahdliyin di NO. Jangan dicampur, dimakan nggak enak, nggih. Dicampur-campur itu nggak enak, nggih. Nggih, bener, nggih, leres Pak Mulzam. Berikutnya, Dan Suprapto. Kalau Imam Sholawat Wahidiyah menjadi Habib dan bersedia, mungkin saya jadi ragu dia seorang mursyid Thariqah. Kalau Imam Sholawat Wahidiyah menjadi Habib dan bersedia, mungkin saya jadi ragu dia seorang mursyid Thariqah. Sebenarnya Wahidiyah, Sholawat Wahidiyah itu tidak termasuk bagian daripada Thariqah Mutabaroh. Itu hanya sekedar amalan kaum sufi saja. Sama seperti Thariqah Siddiqiyah itu masih dalam proses ke Thariqah Mutabaroh. Cobalah kita kembali ke asas Jatman Jamiah Thariqah An-Nahdliyah itu. Thariqah Mutabaroh itu apa saja, kriterianya itu seperti apa, akan kita fahami semua nanti. Kalau Thariqah yang tidak jelas, itu Thariqah lokal. Jadi misalkan Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf menemukan kalimat Salawat ya wahidu ya ahadu ya wahidu ya ahadu ya wahidu, akhirnya wahidi, jadi wahidiyah, karena dimulai dari doa wahidu ya Allah yang maha satu, qul huwallahu ahad, itu akhirnya terkenal dengan nama wahidiyah, Thariqah wahidiyah. Misalkan Kiai Haji Maduddin Usman kepingin mendirikan Thariqah sendiri, ya Thariqah Imadiyah. Misalkan Gus Fuad Plaret kepingin mendirikan Thariqah sendiri, ya Thariqah Fuadiyah. Nah, misalkan Gus Abbas Bundet kepingin mendirikan Thariqah Abbasiyah. Nah, misalkan saya, Thariqah saya 4, pun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Karena saya masih belajar, seandainya ada salah dan kekurangan dalam saya beribadah, masih diampuni Allah. Karena saya belajar. Saya masih pembelajar. Thariqah saya seperti itu. Nggih, berikutnya, Dan Suprapto. Kalau Imam sholat, nggih, berikutnya, Edo Adi Pradana. Kenapa kalau melantunkan sholawat Wahidiyah itu kok menangis? Ya karena tuntunan dari imamnya, ya seperti itu. Dengan nada, ya sama, nggak angel-angel. Ketika di gereja itu kan ada ceramahnya
pastor ya yang seakan-akan membuat satu cerita tentang penderitaan Nabi Isa misalkan ya. Langsung orang menangis histeris semua. Menulis sama seperti itu. Apalagi semua itu berkait sugesti, keyakinan. Jadi begitu ya. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, seakan itu sambat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia. Meninggalkan Quran dan hadis yang kita pegang, yang kita amalkan selama ini. Di dalam segenap ajaran Rasulullah Nabi kita itu mengandung nilai syafaat. Gitu loh. Nggak perlu sambat-sambat kepada Kanjeng Nabi. Ya lakukan apa yang ada dalam tuntunannya itu yang ditinggalkan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima itu. Kitab Allah wa sunnata rasulihi itu. Kok malah tambah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi. Berarti kan sambat-sambat karo Kanjeng Nabi. Kalau ya Allah itu nggak apa-apa. Itu sambat-sambat kepada Allah. Kalau wasilah nggak seperti itu. Beda lagi bahasanya. Jadi begitu Pak Edo Adi Pradana sering nangis-nangis itu loh. Kalau nangis-nangis itu nggak perlu diperlihatkan orang, nangis di kamar sendiri saya, misalkan di kamar pribadi saya nangis sampai seperti Nabi Daud nggak apa-apa. Ya, kalau nangis kok dipancarkan oleh speaker itu kan ya pameran. Nggak boleh. Toto Bagaskoro, Purwakarta ikut nyimak yai dan semoga keluarga dalam keadaan sehat. Amin, Pak Toto Bagaskoro. Semoga panjenengan juga sehat selalu. Salam dari Surabaya untuk Purwakarta. Bukan Purwokerto loh ya. Purwakarta, Jawa Barat. Edo Adi Pradana, saya kok tidak pernah melihat pimpinan pengasuhnya satu panggung dengan kiai atau ulama NU. Salat Wahidiyah itu tidak ingin eksklusif sebenarnya. Ingin menggandeng NU. Karena memang kultur mereka itu kultur NU. Sama dengan LDII. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu dulunya itu orang NU, ngajinya ya dilanggar NU ya kiai NU, kok dilihat itu enak, akhirnya mendirikan organisasi sendiri didukung oleh pemerintah pada waktu itu, yang akhirnya ya punya pengikut. Intinya modal utamanya adalah ilmu hipnoterapi. Intinya di situ, setiap ajaran Torekoh itu harus memiliki ilmu hipnoterapi, bahasanya ilmu terapi, ilmu gendam, menguasai akal pikiran orang lain. Dari pikiran yang sehat jadi tidak sehat. Karena diarahkan pada satu titik programnya dia yang memiliki tarekah itu. Gitu. Sama dengan begini, yang memiliki surga itu saya, yang ngerti jalannya itu saya, maka ketika kamu masuk surga harus melalui saya. Ini namanya maklar agama. Padahal tidak seperti itu. Mau ke Jakarta itu jalannya macam-macam. Bisa lewat pesawat, bisa lewat kapal laut, bisa lewat kereta api, bisa lewat kendaraan pribadi, bisa lewat bis, bisa lewat charteran. Macam-macam kan. Tidak boleh. Yang paling hebat bisa ke Jakarta dari Surabaya itu cuma pesawat saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang tol, yang paling cepat enggak. Lebih cepatan pesawat daripada tol. Nah inilah yang namanya metode-metode itu. Jadi tidak boleh mengaku paling benar sendiri, paling cepat sendiri, paling wusul ilallah sendiri. Begitu. Terus berikutnya Boris Van Java, absen dulu saudare. Sambil nunggu live, monggo. Catur Venusan Joyo, oke gas, Banyu Bening. Ku anfusakum ahlikum naro. Lindungilah keluargamu dari ajaran-ajaran dan doktrin yang menyesatkan dari Habib Alawi Eskenazi biar dijauhkan dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Api neraka itu apa ya? Kehidupan yang menyedihkan, menyakitkan. Kalau kita gabung ikut jamaah para Habib secara berlebihan, secara tidak sadar kita telah menyesatkan anak-anak kita masuk ke dalam neraka dunia. Tidak hasanah di dunia, tidak hasanah sampai di akhirat nantinya. Pak Samsuri, derek tanglet Pak Yai, pripun yen enten ayat Al-Quran ditempatkan di bawah kaki, kados teng nisan-nisan, tidak boleh. Bisa makruh tahrim, tergantung tinggi rendahnya tulisan ayat Al-Quran tersebut. Pak Yai Samsuri, tidak boleh. Bisa haram atau bisa makruh tahrim minimal. Jadi ayat Al-Quran itu harus diletakkan pada tempat yang mulia. Tidak boleh di bawah kaki atau di bawah lutut kita, apalagi di tempat yang
tidak bersih, misalkan di tempat sampah atau di makam-makam itu nggak boleh. Yang kalau di makam itu ditempatkan di sekelilingnya yang dianggap lebih tinggi posisinya. Nggih. Pak Khairul Anam, ngeri apa-apa dihabibkan, nggih. Pimpinan dari Salat Wakidiyah sudah dihabibkan atau minta dihabibkan. Targo goes. Assalamualaikum Mbak Yainur. Iya, alhamdulillah para penceramah sudah mulai paham seperti Gus Miftah, Gus Muafid dan Gus Ali Masyuri. Kapan hari sempat salah paham menuduh Abah Yainur sebagai Wahabi. Enggak, alhamdulillah. Hidayah itu kan milik Allah. Berkat perjuangan Pak Targo goes, perjuangan teman-teman semua, akhirnya kan semua tersadarkan bahwa ternyata kami ini tidak menipu. Ada data referensinya, semuanya ada. Kita itu abna'ud dalil, kita harus menggunakan dalil. Dalam itu dasarnya apa itu ada. Itu. Jadi saya kok membatalkan nasab Ba'alawi itu, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Enggak, itu walat, enggak bisa. Semua itu ada dasarnya. Cuma saya bukanya kan bertahap. Itu enggak bisa langsung 1 hari, 2 hari bertahap. Nanti saya buka semuanya. Sampai mereka benar-benar menyadarinya. Jadi misalkan saya dituduh Wahabi, bagaimana? Nanti Said Murad Syukri itu Hambali itu ya Sunni. Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji itu Hanafi ya Sunni. Pengarang kitab Tabaqatul Khawas Al-Sudri wal Ikhlas. Berikutnya nggih, Boris Wanjaba, Bang Lencai carikan Habibah 1 dari Malaysia Bang buat aneh. Dari Pak Boris Wanjaba pesan ke Pak Lencai Bunjai Malaysia nggih. Terlalu mahal Pak Boris Wanjaba, menikahlah dengan sesama kita. Dengan suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Dayak, suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, semuanya nggih enggak apa-apa. Lebih enak nggih. Jai, dari Bang Jai. Rumel kalau nggak diluruskan akan menyesatkan umat sama seperti majikannya Pak Yai Gihlers. Jangan teruskan berdusta. Jangan gara-gara uang tak seberapa tega mengangkangi, menindas anak sendiri, anak negeri sendiri, teman-teman dan saudaranya sendiri. Oh ternyata begitu. Kenapa ya ekonomi dunia dikuasai oleh negara komunis? Hanya orang-orang yang berpikir yang dapat petunjuk. Kenapa ya? Karena komunis itu sifatnya dia sosialis, kemerataan, kebersamaan, kesetaraan. Sebenarnya antara komunis dan sosialis itu ada kemiripan. Jadi tidak sama 100%. Islam itu sebenarnya ya bukan komunis, sosialis. Hidup jangan kaya nikmat sendiri, sedangkan orang lain menderita. Itu tidak boleh. Tidak iman sempurna itu. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, itu kan untuk menolong orang lain. Kita harus mendahulukan sisi positifnya. Misalkan kita menjadi polisi, kita kerja di Satpol PP. Ada orang dagang itu dahulukan pasal undang-undang negara menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, isane kerja kayak ngono ya sementara, tapi nanti kalau ngusir menertibkan ya dengan sisi kemanusiaan. Jadi, itu ya menungso. Saya ketika ketemu dengan teman-teman dari Waria yang malam hari keluarnya seperti syaitan itu, cari makan, amin, itu saya terketuk dalam hati saya, ini juga manusia. Dijamin oleh negara dan agama untuk hidup di dunia bahagia. Dengan caranya masing-masing. Jadi kita harus sosialis. Islam itu sosialis. Bukan komunis tapi, bukan ateis ya. Sosialis. Agamis, sosialis, dan nasionalis itu yang dulu pernah digaungkan oleh Bung Karno. Agar nanti kita menjadi negara itu memiliki ciri khas corak sendiri, tidak menjadi negara Arab, tidak menjadi negara India, tidak menjadi negara Cina atau Rusia, tapi menjadi jati diri bangsa yang sebenarnya. Itu Pak Karno dulu itu. Tapi salahnya itu di nasakomnya. Harusnya nasa atau aja nggak sakomnya. Nasionalis dan agama saja. Tidak boleh komunisnya itu dihilangkan saja. Cuma itulah yang ya namanya pada waktu itu kan ya ada kepentingan untuk ganyang Malaysia pada waktu itu. Berikutnya. Ini masih sebentar lagi nggih. Dari Om Yomnaza, alhamdulillah acara Ba'alawi pelan-pelan mulai surut. Muhibinnya banyak yang sadar. Buat acara sendiri aja sesama klan. Masak sendiri, donatur sendiri, jangan nyusahin pribumi. Giliran ceramah songong. Diingatkan oleh Ibu Yomnaza ini.
Nggih, alhamdulillah agak berkurang, nggih. Tapi tetap masih banyak yang ada di dalam, nggih. Semoga lambat laun kawan-kawan kita menyadarinya bahwa mereka para Habab itu bukan keturunan biologis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka masih tetap mengakui dirinya sebagai cucu Nabi, maka harus membuktikan dengan tes DNA. Kalau enggak ya jangan, nggih. Itu penipuan, nggih. Budi Rahman, Pak Budi Rahman, bentar, nggih. Bentar, nggih. Pak Imam Halimi, MWCNU Kampar Kiri, Kampar Riau. Hadir Pak Yai, salam semangat mencerdaskan umat. Alhamdulillah dari Kampar Kepulauan Riau bisa hadir, nggih. Matur suwun, terima kasih, nggih Pak Kampar Kiri. Nggih, terima kasih. Semoga NU di luar Jawa semuanya tetap bangkit untuk menyadari kekeliruannya selama ini, yang telah mengakui terlalu fanatik buta dengan para Habib Alawi yang ada, nggih. Muhammad Sulaiman Muhammad, kaum Mbak Alawi sudah menghina Mbah Hasyim Asy'ari dan Gus Dur, nggih, leres. Tapi kita sebagai warga Nahdliyin kadang-kadang biasa-biasa saja gitu. Nah, ini kekurangan kita itu di situ, nggih. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Al-Banjari Martapura juga, nggih, Martapura Kalimantan Selatan hadir. Ya Jimat sesuatu yang luar biasa mampu membongkar yang palsu, nggih. Siap Harry Potter. Pak Mustafa Kamal, Harry Potter bukan berkat Kiai Jimat tapi berkat Bahar yang sembelotongan, nggih. Berkat semuanya, nggih. Allah di 2024 ini benar-benar sesuai dengan keruntuhan Turki Utsmani 100 tahun yang lalu, ya. Islam bangkit dari Indonesia karena banyak Habib yang ada di Indonesia. Kenapa tidak bangkit dari Arab Saudi? Karena banyak Habib yang ada di Indonesia, jutaan, gitu loh. Ngaku sebagai cucu Nabi semua, gitu loh. Sebab itu yang bangkit itu dari timur, ya, dari Indonesia ini. Di Afghanistan, di Pakistan, di India biasa-biasa saja. Karena mereka tidak diistimewakan. Nah, di Indonesia ini diistimewakan, benar-benar diistimewakan, diagung-agungkan, dijunjung-junjung tinggi, diraden, ditubagus, dikultuskan sedemikian rupa. Sama seperti kasta Brahmana di India, tidak ada yang salah, semua sih benar semua, nggak ada yang salah dari mereka. Mereka udoy loh, nggak apa-apa, itu ahli swarga. Mereka sesat pun nggak akan masuk neraka. Nah, inilah keyakinan yang keliru. Sebab itu kita benahi bersama. Semoga pertemuan kita di malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tidak mendapatkan alamat ilmu yang mafsadat dan madarat. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan dari beliau. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita ini harus berhati-hati dengan sorban atau jubah. Sorban dan jubah itu sangat terpengaruh. Seperti yang Nabi sabda bahwa sorban dan jubah itu sangat berbahaya. Rasulullah itu lebih takut orang yang berjubah dan sorban, maksudnya ulama suh, dibandingkan Dajjal. Dajjal jelas musuh. Sedangkan ulama suh itu kelihatannya orang alim, berjubah, bersorban. Jadi kelihatannya orang Islam, tapi musuh. Jadi ketipu banyak orang. Itu yang Nabi takutkan. Kalau Dajjal jelas musuh. Tapi kalau ulama suh, ini tidak jelas musuh. Kita pikir ulama, padahal musuh. Maka sangat berbahaya orang-orang yang berjubah ini, bersorban. Anak-anak kecil sudah pakai jubah dan sorban.
Kalau bukan dawir, pengen dihormati, tidak mungkin, itu alasannya. Makanya habib-habib kecil tu, habib-habib bocil tu, dah pakai sorban, jubah. Itu tidak lain, hanya pengen dihormati. Dawir, itu yang kebiasaan yang dilakukan oleh mereka. Makanya itu, sorban itu dengan jubah itu sangat terpengaruh di masyarakat. Karena kebanyakan masyarakat kita ini, kalau anak-anak muda, masih muda, kalau nggak dipakai sorban dan jubah, ini nggak laku di kalangan masyarakat. Nggak laku. Tapi kalau dipakai baju jubah, baju sorban, ini laku keras. Seakan-akan alim, ulama besar, padahal nol. Ditanya ilmu nahu aja sudah nggak bisa. Cuma kelebihan pakai sorban. Makanya kata Abu Hanifah tu, kalau pengen dikenal ya pakailah jubah sorban, pengen dikenal orang alim. Ya, tapi ingat, kalau kita ini hati masih kotor, ilmu belum banyak, baca kitabnya belum jelas, kitab kuning belum jelas bacanya, pemahaman kitab kuning belum lancar, itu sangat miris. Gak cocok untuk pakai sorban. Kalau di daerah saya itu ulama-ulama pimpinan pesantren itu nggak ada yang pakai sorban. Ulama-ulama dulu tu nggak ada yang pakai sorban. Pakai peci biasa, kupiah biasa. Nggak menonjolkan, nggak menampakkan bahawa alim besar, enggak. Santai aja. Ada yang pakai sorbannya, sorban itu kan coba cek yang pakai sorban itu. Sombongnya luar biasa tuh. Rendah nggak bisa tuh. Pengennya dimuliakan terus. Bahaya sekali itu sorban itu. Baju jubah itu bahaya sekali itu. Dengan jubah, dengan baju-baju seperti itu, mudah untuk mencari duit atau dawir, menipu rakyat. Berhati-hatilah bahwa kaum Ba'lawi ini sudah final, bukan keturunan Nabi. Secara DNA ilmu modern jelas tidak tersambung ke Rasulullah. Orang Arab aja bukan. Itu sudah kita dengarkan bersama berulang kali, bahkan di YouTube, di video YouTube atau di media sosial lain. Sudah jelas mereka itu bukan keturunan Nabi. Jadi jangan ragu lagi. Tinggalkan mereka itu, jangan kasih panggung. Kalau nggak dikasih panggung, mereka itu mati sendiri itu. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.